Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nurjaman dengan nomor peserta 2012-02-659710 kelas 0202 LPTK Universitas Syahwalan. Hari ini saya akan melakukan wawancara ke teman sejawat mengenai eksplorasi masalah yang dituangkan di LK 1.2 untuk memenuhi tugas pada PPG kategori 1 gelombang 2 dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Yeni Marlina SPD MPD. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di samping saya ada teman sejawat yaitu guru PJOK SMA Negeri 1 Cimas, yaitu Bapak Yudis Rantika SPD. Kebetulan beliau adalah teman sejawat saya di sini. Ada beberapa hal yang akan diangkat pada permasalahan yang ada di sekolah saya, yaitu ada 3 masalah yang telah diidentifikasi. Yang pertama, ada peningkatan keterampilan gerak dasar lalu belakang pada anak kelas 10. Yang kedua, peserta didik masih kurang sadar akan pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani. Yang ketiga, praktik renang akuatik masih kesulitan untuk dilaksanakan secara rutin dikarenakan fasilitas pendukung ataupun kolam renang yang jaraknya sangat jauh dari sekolah. Itu yang akan diangkat permasalahannya yang telah diidentifikasi. Hari ini saya akan berbincang ataupun akan menanyakan kepada rekan sejawat saya, yaitu kepada Pak Yudis. Gimana Pak Yudis? Keadaannya sehat? Sehat. Baik. Alhamdulillah kalau sehat, terima kasih telah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menurut Pak Yudis mengenai masalah yang telah diidentifikasi yaitu peningkatan keterampilan gerak dasar lalu belakang pada anak kelas 10. Di sini kan biasanya yang saya alami suka menjadi permasalahan ketika anak melakukan roll belakang. Nah, itu makanya oleh saya diangkat. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Pak Yudis cara untuk meningkatkan minat siswa yang pertama itu dalam mata pelajaran olahraga agar mau bergerak? Yang pertama itu. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kalau menurut saya meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran PJOK ini, yang pertama jelas datanya dari diri kita sendiri sebagai guru olahraga. Yang pertama, datang ketika kita mau melakukan proses pembelajaran, jelas kita harus menuangkan energi positif dengan cara tersenyum, riang dan lain sebagainya, agar siswa melihat kita itu tidak kusam, tidak kucem gitu kan. Itu yang paling penting menurut saya, karena itu jelas sangat akan mempengaruhi bagaimana mental anak didik kita gitu kan, psikologis anak didik kita terhadap nantinya kita pada proses pembelajaran gitu kan. Itu yang pertama sangat penting. Terus yang kedua, siswanya sendiri harus kita rangsang. Yang pertama dengan cara melakukan pemanasan atau stretching yang tidak begitu saja gitu kan. Sering kita lakukan kan, biasanya yang sering dilakukan oleh kebanyakan guru olahraga itu hanya statis dinamis. Itu sangat saya rasa itu sangat membosankan gitu kan. Jangankan untuk siswa kan, apalagi dari SD, SMP, masuk ke SMA hanya itu saja gitu kan. Saya pikir mereka pun pasti akan merasakan jenuh gitu kan. Tidak ada pengalaman baru. Ya, itu. Caranya seperti apa? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan aktivitas contoh permainan tradisional yang sering ditemukan atau dimainkan di masyarakat gitu kan. Apalagi yang notabene sekarang anak-anak sekarang gitu kan sangat jarang sekali melakukan permainan tradisional gitu kan. Kita permainan di game. Ya, itu yang saya rasa harus dilakukan gitu kan. Yang pertama mungkin mengenalkan juga gitu kan olahraga tradisional, karena
khususnya kita di apa yang notabene kita orang Sunda gitu kan, banyak permainan tradisional yang banyak sekali kita kenalkan gitu kan ke anak-anak yang tadinya mungkin yang tidak tahu gitu kan, banyak sekali dengan cara seperti itu. Jadi kalau ditangkap ada dua faktor berarti. Yang pertama faktor dari guru juga akan berpengaruh Yang kedua tentu faktor objek kita, yaitu adalah peserta didik barangkali seperti itu. Nah itu apa menjadi modal utama untuk meningkatkan minat peserta didik untuk mau melakukan pembelajaran ya. Yang kedua, kita beralih ke pokok masalah, yaitu mengenai permasalahan di dalam gerakan rol belakang, sehingga gerakan itu sering sekali banyak yang salah dalam melakukannya, atau tidak berani atau tidak mau melakukan karena ketakutan, barangkali seperti itu. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara meningkatkan keterampilan gerak rol belakang agar mereka itu meningkat ataupun minimal mengetahui ataupun bisa ataupun mau melakukan rol belakang tersebut. Oke, baik. Untuk rol belakang ini tentunya untuk siswa SMA, apalagi yang notabene di sini anak kelas 10 saya rasa mereka akan sangat kesulitan sekali, apalagi yang belum terbiasa, bahkan yang tidak pernah melakukan itu sama sekali gitu kan. Beda dengan rol depan, jelas rol belakang ini memerlukan keterampilan yang lebih ya. Menurut saya yang pertama jelas mereka harus dikasih tahu teknik gitu kan, teknik bagaimana melakukan rol belakang itu sendiri ya, dengan cara kita memberikan contoh, memberikan contoh bagaimana cara melakukan rol belakang itu dengan baik di step by step gitu kan, dari mulai gerakan pertama, gerakan kedua, ketiga dan selanjutnya sampai gerakan rol belakang itu peserta didik itu bisa melihat gitu kan, melihat bagaimana teknik yang baik ketika melakukan rol belakang itu sendiri. Selanjutnya jelas pembiasaan peserta didik untuk melakukan hal itu gitu kan. Yang pertama kita harus memberikan motivasi jelas gitu kan, bahwa ini rol belakang ini salah satu gerakan yang harus kalian kuasai gitu kan, karena untuk salah satu syarat untuk kalian nanti bisa kedepannya mengikuti pelajaran berikutnya gitu kan. Yang pertama jelas kita jangan cepat menyalahkan gitu kan. Oh ini salah sedikit kita salahkan itu terus, saya rasa itu tidak baik juga gitu kan. Karena mereka berani untuk melakukan gerakan tersebut, kita apresiasi gitu kan. Sudah bagus untuk melakukan gerakan rol belakang gitu kan. Saya rasa itu untuk rol belakang jelas motivasinya kita harus lebih, dan pembiasaan tentunya agar teknik rol belakang ini bisa dilakukan oleh peserta didik dengan baik gitu kan. Oke, siap. Terima kasih untuk yang pertanyaan yang kedua. Sedangkan untuk yang ketiga barangkali ada tipsnya ataupun modifikasi mengenai gerakan rol belakang agar peserta didik itu bisa melakukan ya, ada gerakan-gerakan khusus barangkali. Saya rasa menurut saya pribadi, karena berpengalaman juga mungkin, dengan cara berguling gitu kan, menggelinding dulu gitu kan, menggelinding ke kiri ataupun ke kanan, berguling-guling, lakukan rol belakang dulu, terus kemudian jelas nantinya ketika melakukan rol belakang itu dibantu oleh teman gitu kan, oleh teman. Karena yang paling sulit itu ketika melakukan rol belakang itu ketika memutarkan itu gitu kan. Makanya jelas ketika memodifikasinya kita rangsang motorik anak dulu dengan cara berguling ke kiri ke kanan, terus seringnya melakukan rol depan juga itu sangat berpengaruh sekali. Jadi saya rasa itu untuk modifikasinya, berguling ke kiri ke kanan
Itu saya rasa cukup. Jadi bisa. intinya tidak langsung Ya, ke langsung ke urutannya, inti. Ya. intinya barangkali seperti itu. Soalnya kan hampir kebanyakan barangkali, apalagi kenapa ini menjadi permasalahan, gerakannya langsung ke inti barangkali itu ya. Oke, itu barangkali untuk permasalahan yang diangkat pada poin yang pertama. Terus sekarang ke poin yang kedua, yaitu adalah peserta didik masih kurang sadar akan pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani. Nah, itu menurut Pak Yudis, ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita untuk membudayakan pentingnya berolahraga? Menurut baik lagi menurut saya. Saya rasa kenapa peserta didik ataupun kita sendiri merasa tidak penting dengan kesehatan dan kebugaran karena kita merasa sehat. Kalaupun merasa penting akan kesehatan dan kebugaran itu ketika kita sedang sakit gitu kan, nah itu baru sadar. Nah baru sadar gitu kan kenapa penting nih olahraga itu gitu kan, kesehatan ini sangat penting. Yang pertama itu harus sadar dulu gitu kan, balik lagi ke kesadaran pribadi gitu kan, baik kita sebagai guru ataupun ke anak-anak peserta didik gitu kan, kita rangsang mereka, kita motivasi mereka pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani itu sendiri gitu kan. Ya jelas membudayakannya itu yang pertama dengan setiap kali kita melakukan pertemuan pembelajaran gitu kan, kita dengan cara seperti tadi. Jadi tidak gerakan atau permainannya tidak hanya itu saja, kita terus melakukan inovasi, melakukan hal-hal baru gitu kan, agar mereka itu setiap kali pertemuan atau melakukan pembelajaran olahraga itu ada hal-hal baru gitu yang mereka dapatkan, sehingga jelas antusiasmenya nanti akan meningkat. Saya rasa seperti itu. Oke, siap. Ataupun dengan cara apa barangkali ya, agar tadi walaupun tadi sudah disinggung sedikit caranya, barangkali ada tambahan dengan cara seperti apa gitu, agar mereka itu mensadari bahwa kebugaran jasmani itu sangat penting. Ya, oke. Yang pertama caranya ya. Cara gerakannya atau gimana? Cara menyadari, supaya mereka menyadari gitu. Ya kita singgung saja gitu kan, kita tanya dulu. Oke, bagaimana kalau kita sedang merasa sakit gitu kan? Merasa sakit, bagaimana rasanya gitu kan? Oke, dari situ mereka juga akan sadar nantinya betapa pentingnya gitu kan kesehatan dan kebugaran jasmani itu sendiri gitu kan. Yang jelas ketika kita tidak bugar pun kan akan mengganggu setiap kali aktivitas kita gitu kan, baik itu jelas sekolah gitu, bahkan aktivitas lain gitu. Oke, yang terakhir barangkali ini menjadi permasalahan juga yang sering saya alami, yaitu mengenai praktik renang. Karena jujur di sini kan untuk kolam renang itu sangat jauh jaraknya. Untuk melakukan itu barangkali ada trik atau modifikasi agar praktik itu bisa dilaksanakan gitu. Saya rasa untuk modifikasi renang sangat sulit ya. Sangat sulit. Masa iya gitu kan kita melakukan di lantai gitu kan, melakukan gerakan renang gaya renang itu kita sangat tidak mungkin sekali. Yang jelas pembelajaran renang ini kita harus lakukan yang minimal per 3 bulan sekali kita melakukan perjalanan untuk menuju kolam itu tadi gitu kan. Kalaupun kita di sini SMA 1 Cimas dekat laut kan itu bahaya sekali gitu kan, masa iya gitu kan kita apalagi sungai ya apalagi sungai gitu. Jadi saya rasa jelas ini harus dilakukan perjalanan ke kolam itu gitu kan, walaupun intensitas kita pertemuannya sangat kurang gitu kan, tapi yang jelas mereka pernah merasakan gitu kan bagaimana pahitnya air kolam itu seperti apa gitu kan, merasakan itu ya, minimal itu barangkali untuk berenang saya rasa tidak bisa dimodifikasi. Tapi untuk menjelaskan
tekniknya seperti apa itu sangat jelas bisa, Bisa, ya. bisa sangat dengan menjelaskan itu sangat bisa. Ini tuh Pak. Oke, terima kasih Pak Yudis atas waktunya. Barangkali itu permasalahan yang diangkat oleh saya. Ada 3 permasalahan yang sering nampak ketika saya melakukan proses pembelajaran BJOK. Nah, mudah-mudahan ketika ada masukan yang barusan dari Pak Yudis bisa ditingkatkan atau bisa dilaksanakan. Terima kasih atas waktunya. Dan itu barangkali wawancara saya dengan Pak Yudis untuk memenuhi tugas PPG gelombang 2 eksplorasi masalah MK 1.2 eksplorasi masalah dengan dosen pembimbing Dr. Yeni Marlina SPD MPD. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.